Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulil amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, istilah iktikaf di telinga kita sudah tidak asing lagi. Tapi momen Ramadan, khususnya 10 hari terakhir Ramadan, tentunya ada anjuran khusus untuk kita melaksanakan iktikaf. Bagaimana kita menteladani kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membiasakan dirinya untuk beriktikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, bagaimana tata cara iktikaf tersebut? Pertama, yang namanya iktikaf itu adalah kita berdiam di masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun duduknya kita, berdiamnya kita hanya dalam bilangan menit atau bilangan jam, tapi kalau kita niatkan, saya niat iktikaf di masjid ini sebagai ibadah sunat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mendapat pahala iktikaf. Seperti di hari Jumat ketika kita masuk ke masjid untuk sholat Jumat, jangan lupa kita niatkan beriktikaf di masjid yang kita datangi tersebut. Maka 1-2 jam kita duduk di masjid tersebut atau tidak sampai 1 jam, kita selain mendapatkan pahala ibadah sholat Jumat, tapi juga mendapatkan pahala beriktikaf. Apa yang harus kita lakukan selama kita beriktikaf? Pertama, orang beriktikaf itu ialah orang yang berdiam di dalam masjid. Maka kalau dia sudah berniat iktikaf, dia tidak boleh keluar dari masjid tersebut, kecuali kalau punya kepentingan yang tidak bisa dihindari. Sebagai contoh umpamanya, dia iktikaf di masjid, niatnya ingin 3 hari, niatnya ingin 5 hari dan seterusnya. Tetapi karena masjid tersebut tidak menyediakan fasilitas kamar kecil atau tidak memiliki toilet, maka ketika orang yang beriktikaf itu terdesak ingin membuang hajatnya, maka dia boleh keluar dari masjid tersebut untuk sekedar kebutuhan membuang hajat tersebut, ya. Kemudian kembali lagi. Tapi manakala ada keperluan yang tidak terdesak, itu dia nggak boleh dikeluarkan. Sampai-sampai ibadah-ibadah yang sunat yang biasa dilakukan kalau dia sedang tidak beriktikaf, maka ibadah sunat di luar masjid nggak boleh dia lakukan. Artinya nggak boleh, jangan sampai iktikafnya putus dengan dia keluar dari masjid tersebut. Sebagai contoh umpamanya, dia mendapat kabar tetangganya sakit, padahal dia sedang beriktikaf. Kalau kita sedang tidak beriktikaf, disunatkan kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Atau ada yang meninggal, disunatkan kita mengantar jenazahnya untuk sampai ke pemakamannya atau mengurus jenazahnya. Tapi apabila seseorang sedang beriktikaf kemudian mendengar berita tersebut, maka dia tidak boleh keluar dari masjid untuk menjenguk saudara yang sakit atau mengurus jenazah tetangganya atau saudara. Kenapa? Karena dia perbuatan tersebut tidak mendesak, sehingga dia melazimkan iktikafnya di masjid. Loh, kalau dia keluar juga memangnya kenapa? Ya kalau dia keluar juga berarti masa iktikaf yang tadi diniatkan 3 hari 4 hari berarti terputus. Dia harus mengulangi lagi dari hitungan pertama, ya, mulai lagi iktikaf dari awal karena sudah terputus. Sebetulnya ada orang bertanya, apakah saya beriktikaf ini harus di masjid yang biasa dilakukan sholat Jumat atau masjid mana saja boleh saya iktikaf? Banyak para ulama yang memahami istilah masjid itu adalah satu tempat, satu bangunan yang memang dibuat dengan niat untuk pelaksanaan sholat berjamaah di situ. Tidak mesti masjid yang diadakan sholat Jumat. Dalam arti bahwa ketika kita berada di tempat yang memang tempat itu biasa dilaksanakan sholat berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah, maka itu kita sebut sebagai masjid yang sah digunakan sebagai tempat iktikaf. Loh, kalau gitu mencakup musola dong? Ya, banyak ulama memahami termasuk juga musola yang tidak dilaksanakan sholat Jumat, maka bisa kita jadikan sebagai
tempat iktikaf, karena dalam istilah Al-Quran itu juga disebut masjid. Maka oleh karena itu kita manfaatkan, walaupun dalam kondisi saat ini social distancing, dilarang kita berjamaah, tapi bisa jadi ada musola di dekat rumah kita. Maka bisa kita manfaatkan beriktikaf. 1 orang, 2 orang, bahkan mungkin 5 orang dengan jarak yang berjauhan mereka duduk. Nah, apa yang dilakukan selama beriktikaf tersebut? Selama dia beriktikaf, yang dilakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sholat berjamaah, sholat sunat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membaca Al-Qur'an dan mempelajari mengkaji Al-Qur'an, termasuk juga duduk bersama untuk mengkaji bidang-bidang ilmu tertentu yang bermanfaat buat mereka. Nah, pahala beriktikaf ini tentunya sangat besar. Kenapa? Karena momennya momen Ramadan, ya. Walaupun tidak mampu 10 malam seluruhnya, tapi setidaknya ada 1-2 malam yang kita manfaatkan waktu tersebut untuk kita beriktikaf. Karena iktikaf artinya kita fokus, sedang khalwat, sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan urusan-urusan dunia, meninggalkan hal-hal yang apalagi yang sepele, hal-hal yang tidak ada manfaatnya kita tinggalkan semuanya, hanya fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari puasanya, sholat berjamaahnya, sholat sunatnya, tilawatul Qur'annya, tasbihnya, berzikirnya, termasuk mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat, itu semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya berlipat ganda. Mudah-mudahan di 10 malam terakhir di Ramadan tahun ini bisa kita manfaatkan malam-malam tersebut untuk beriktikaf di masjid yang dekat dengan rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.